sudah hadir pada hari ini. Tentu hari ini adalah hari yang kalian tunggu karena salah satunya ada penilaian dari Pak Fikri ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat terserap, dapat bermanfaat untuk kita semua. Doa akan dipimpin oleh Danu selaku ketua kelas 7G. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Danu sudah memimpin doa. Sebelum Pak Fikri mulai proyek yang kita buat, kita rencanakan dari minggu kemarin dan penilaiannya hari ini. Maka sebelum kita mulai, ada baiknya Pak Fikri absen terlebih dahulu ya. Alfra ada Alfra? Ada. Alfani? Ada. Kalau ada berdiri ya. Alea? Ada. Arya? Kanisa? Ada. Danu? Dia Ayu? Wan? Gerald? Ibni? Jilan? Kenzi? Kenzo? Kansa? Kanza? Muhammad Restu? Rifki? Sadam? Sandri? Fatir? Rafa? Oke. Nafa? Noval? Okta? Kalda? Rangga? Rafa? Rena? Ada. Rechiko? Dispen ya? Izin berarti ya? Rianto? Sanya? Mana Sanya? Oke. Siti Khadijah, Naura? Penita? Zahra? Zaira? Zaira Akanda? Zaira Kalista? Oke, hadir semua hari ini ya, kecuali Ciko. Ada yang terlewat absennya? Tidak ada. Oke, kalau itu kita lanjutkan kembali. Sebelum Pak Fikri mulai, Pak Fikri ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian. Oke. Pertanyaan pertama, suka nggak bermain game? Suka bermain game? Coba kalau suka beri tangan main game. Soalnya kalau Pak Fikri juga suka, makanya Pak Fikri juga beri tangan. Pertanyaan kedua, apakah kalian pernah membuat game? Belum kan? Belum. Nah, sekarang mindsetnya dirubah dan usahakan sama seperti kalian hobi bermain game. Kan kalau hobi bermain game kan kamu penasaran tuh, dari level 1 pengen beralih ke level 2, betul nggak? Dari level easy ke level medium, dari medium ke hard, dari hard ke very hard, dari very hard ke extreme, betul nggak? Nah, usahakan ketika kamu membuat game ada rasa penasaran itu. Ketika kamu kodenya nggak jalan, atau gamenya belum selesai, atau belum sempurna, itu ada penasaran. Nah, timbulkan rasa penasaran itu seperti kamu bermain game. Jangan cuma main gamenya penasaran, tapi buat gamenya juga penasaran. Itu yang Pak Fikri inginkan. Oke? Bisa ya? Dan Pak Fikri berharap proyek yang Pak Fikri kasih minggu kemarin sudah ada yang menyelesaikan. Kalau bisa, semuanya sudah menyelesaikan. Pertanyaan ketiga,
Mengapa kita harus mempelajari algoritma pemrograman? Coba ada yang tahu nggak? Yang membuat game. Nah, salah satunya bisa membuat game. Betul. Coba Katin berdiri. Salah satunya adalah bisa membuat game. Dengan membuat game, dari situ kita bisa menghasilkan cuan nggak? Bisa. Kalau game itu laku di Play Store, betul nggak? Game itu berbayar. Kita bisa jual. Kita bisa upload. Namanya kalau udah di ekstrak jadi game matang, baru kita bisa upload ke Play Store. Kalau seperti ini masih mentah. Dari game, otak anak menjadi berkembang nggak? Sama game ketika kita belajar algoritma pemrograman, kamu nih otaknya berkembang, mau berpikir, betul nggak? Yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Pak, saya nggak ngerti bahasa Inggris, sekarang udah bisa pakai terjemahan. Saya nggak ngerti Pak artinya if then else forever, tinggal dicari di internet. Apa sih artinya? Dengan begitu kamu mengasah kemampuan kamu sendiri, betul nggak? Kan terbukti, Fatin udah ngumpulin tugasnya, ya kan? Rangga udah ngumpulin, karena dia mencari tahu apa sih maksudnya, betul nggak? Merubah-rubah gitu kan? Ngerti? Karena mau ngulik, nah, itulah. Jadi mengapa kita belajar pemrograman? Karena melatih otak kita supaya mau berpikir. Sekarang, tujuannya apa sih cara pelajarannya? Pada fase D. Nah, kamu kan SMP nih. Kalau SMP itu fase D, kalau SMA fase E. Pada fase D maksudnya siswa mampu mengenali objek. Nah, kalau zaman dulu kan itu tidak berbasis objek, tidak seperti yang sekarang berbasis visual seperti itu. Bisa kita lihat coba di sini. Semua coding. Misalkan kita publik buka ini, persis apa gitu ya, kita lihat sini. Nah seperti ini namanya bahasa pemrograman. Dia bentuknya kata-kata. Kalau diterapin ke anak-anak seperti kamu, stres, kurang koma, nggak jalan, betul nggak? Kurang titik juga nggak jalan. Tapi kalau yang kita pelajari hari ini, yang kita pelajari dari minggu kemarin, pemrograman Scratch ini sangat mudah dicerna sama usia seperti kamu. Karena tidak tadi coding seperti tadi, codingnya berbentuk visual, move 10 langkah, itu enggak berputar ke kanan 10-15 langkah seperti itu. Cuma memang bahasa Inggris, glide, satu, meluncur atau meloncat sama aja. Tinggal dicari maknanya bahasa Inggrisnya apa, diterjemahkan. Kalau kamu kurang mengerti bahasa Inggris, beda kan dengan zaman dahulu. Kamu harus tadi titik komanya jangan sampai ketinggalan, kalau ketinggalan error di bug, ngeheng, nggak jalan programnya, betul nggak? Yang berikutnya, memahami perintah instruksi sebuah lingkungan pemrograman blok visual. Dan kalau kita katakan tadi, mengembangkan program visual sederhana berdasarkan contoh-contoh yang diberikan dan mengembangkan karya digital kreatif. Nah, tadi salah satunya bisa buat game, betul nggak? Sebenarnya bukan hanya buat game, buat animasi bisa, buat presentasi juga bisa. Karena dia pakai katakan bahwa ini adalah bahasa pemrograman yang sangat familiar karena bentuknya bentuk visual. Bentuknya benar-benar visual, familiar untuk kamu, usia untuk kamu. Bahkan kalau di anak SD itu lebih familiar lagi karena sudah dia pakai berbasis HP, dia nggak ada yang kayak gini, lebih mudah dipahami. Ada Scratch versi anak SD itu menggunakan HP, tidak seperti ini, dia lebih mudah. Nah kalau menggunakan SMP harus seperti ini, karena ada sedikit. Tapi kan masih boleh dipahami kan? Terbukti kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang Pak Piki ajarkan atau Pak Piki terapkan. Tinggal kamu terapkan lagi di rumah. Maka program itu akan jalan. Oke. Good. Nah, tujuan pembelajarannya nih, membuat program sederhana udah kan? Dari kemarin kita belajar kan? Terus aplikasi project bahkan modifikasi program sudah kamu modifikasi. Ada yang cuma nerapin yang aplikasi, ada yang modifikasi. Nanti Pak Piki perlihatkan siapa teman-teman kamu yang sudah bisa modifikasi. Membuat aplikasi kreatif, itu kan aplikasi kreatif. Bahkan dikaitkan dengan materi P5 kita. Itu P5 kita kan adalah tentang sampah kan? Ya. Tentang sampah kan P5 kita? Ya.
memilah sampah. Nah, game yang kamu buat kemarin, yang akan hari ini kamu presentasikan dengan Pak Fikri, adalah game P5 tentang memilah sampah dengan benar. Mana itu sampah organik dan mana itu sampah anorganik. Membuat suatu blok. Nah, tadi itu begitu. Lanjut. Media pembelajarannya bisa kamu unduh di link yang Pak Fikri kasih. Tinggal kamu klik. Pak Fikri udah sebar di WA kan? Tinggal kamu klik, kamu download itu bisa. Linknya kamu download. Video pembelajaran juga ada. Nah ini. Nanti akan Pak Fikri nilai sikap kamu berdasarkan P5 dan nilai formatif dan sumatif. Kalau sumatif nanti, kalau kesalahan kita mingguan, tapi formatif. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kita langsung saja. Ini close ya. Ini berikutnya Pak Fikri akan coba panggil nih nama-nama siswa yang sudah mengerjakan. Nah, tapi sebelum Pak Fikri panggil, kita ulang sedikit nih. Bagaimana sih cara membuka program Scratch? Cara membukanya gimana? Setelah di-download pasti ada aplikasinya di desktop. Ini area desktop bukan? Ini area desktop bukan? Nah, kalau sudah ada di desktop, tinggal kita cari mana sih kita download dari Scratch. Nah ini tinggal kita buka, double klik aja. Nah ini adalah aplikasi Scratch yang Pak Fikri ajarkan dari minggu yang lalu. Ini disebut bagian codingnya. Ini disebut sprite. Nah ini bisa ditambahkan backdrop. Backdrop itu latar belakang. Kalau sprite itu kalau kita istilahkan objek bergeraknya. Dan objeknya. Kalau backdrop itu latar belakang. Misalnya nih Pak Fikri latar belakangnya kan ini. Nah itu maksudnya latar belakang. Latar belakangnya ini. Nah ini latar belakang maksudnya. Nah sprite-nya siapa? Sprite-nya Pak Fikri. Sama seperti itu, kucing. Nah berarti Pak Fikri sebagai sprite. Backdrop ini. Latar belakang ini. Paham ya? Coba Fikri jelaskan di minggu yang lalu. Nah, kalau sudah dikerjakan sama kalian, Pak Fikri buka lagi. Cara bukanya udah beberapa kali ajarin. Tinggal di load sini. Tinggal dipanggil programnya. Tinggal dibuka di sini. Ini project yang kita kenalkan kemarin tentang sampah. Nah, di sini Pak Fikri hanya ngasih seperti ini. Maka akan kami panggil, coba salah satu yang sudah mengerjakan, coba Tangga dulu. Silakan Tangga. Coba dimainkan hasilnya Om, kerjaan kamu minggu kemarin, yang sekarang kita buat, coba. Oke, cukup, Pak. Cukup. Kita bandingkan dengan program yang Pak Fikri kasih ya. Berarti dia sudah mengeksplor lebih jauh. Pak Fikri padahal cuma ngasih hanya seperti ini. Ini bisa ke sini. Salah kan? Salah coba lagi. Kalau ini? Pak Fikri hanya seperti ini. Tapi Rangga bisa membuat lebih, betul nggak? Tanya untuk Rangga, sampai poin keberapa dia bisa menang? Sampai 30, coba lanjutkan gitu. Sampai menang. Salah. Oh berarti yang kalau misalkan dia menyentuh sampah non organik akan berbicara salah. Oke. Tuh, dia udah bisa explore sampai sejauh itu. Ngerubah
coding yang Pak Pikri kasih jadi seperti ini. Artinya mendapatkan nilai plus dari Pak Pikri, walaupun sebenarnya belum sempurna. Nah, yang Pak Pikri inginkan sudah seperti ini. You win kalau dapat poin 30. Berikutnya Pak Pikri panggil Kanza. Nah, kalau Kanza dia hanya menerapkan apa yang Pak Pikri kasih, betul nggak? Betul nggak? Tidak lebih dari itu. Pak Pikri ingin tanya nih, siapa yang ingin mengungkapkan perasaannya hari ini? Pelajaran hari ini bagaimana? Ekspresi kamu di mana? Siapa yang mau? Ya Fakir, terus lagi Rangga, terus ya Benita. Coba ke depan. Ketiga. Sini aja. Ya, Benita di sini. Oke. Untuk Fakir gimana? Namanya gimana dia? Bisa apa? Buat game. Oh, senang dia. Senang dia. Oke. Coba kalau kita apa? Perasaan saya senang karena bisa mempelajari skrip lebih dalam. Sekarang tepuk tangannya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini Pak Pikri anggap selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu untuk kita semua dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, Pak Pikri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.